Halo semuanya, kalian pernah nggak sih pas lagi di lab ngelihat deretan botol bahan kimia, terus kepikiran, kok bisa ya zat dari logam transisi tuh warnanya nyala dan memukau banget, sementara yang lain malah kelihatan biasa aja atau bahkan transparan. Nah, ini tuh bukan sihir teman-teman. Jawabannya ada di tata letak mikroskopis di dalam atom itu sendiri. Yuk kita bongkar rahasianya. Coba kita ambil contoh konfigurasi dari mangan. Kalau kita urutkan sampai ke bagian paling ujung, konfigurasinya itu berakhir di subkulit D dengan 5 elektron. Dan asal kalian tahu, subkulit D ini adalah lokasi eksak yang bikin warna-warni menakjubkan tadi bisa muncul. Kenapa coba? Soalnya, elektron di subkulit ini tuh kayak punya kebebasan ekstra buat melompat-lompat dan menyerap energi cahaya. Disitulah keajaiban warnanya terjadi. Dan ini ngebawa kita ke fokus utama penjelasan kali ini. Kita bakal ngebahas konfigurasi elektron. Tapi tunggu dulu, jangan keburu mikir ini tuh deretan angka ngebosenin yang cuma buat dihafal pas mau ujian ya. Bayangin aja, ini tuh kayak sistem GPS paling canggih dan akurat di alam semesta. Ini adalah cara kita nyari alamat rumah yang paling presisi buat setiap elektron yang ada di dalam sebuah atom. Oke, biar nggak nyasar, ini rute kita hari ini. Pertama, rahasia warna kimia. Kedua, 3 aturan emas konfigurasi. Ketiga, anomali untuk kestabilan. Dan keempat, membaca peta tabel periodik. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, rahasia warna kimia. Lanjut ke bagian kedua, 3 aturan emas konfigurasi. Jadi gini, sama kayak kita di dunia nyata, elektron tuh juga punya aturan ketat soal gimana mereka milih tempat tinggal atau gimana mereka masuk ke dalam jalan subkulit dan rumah orbitalnya. Nah, 3 undang-undang perumahan mikroskopis ini adalah prinsip Aufbau, aturan Hunt, dan larangan Pauli. Kita bedah satu-satu ya. Aturan pertama, prinsip Aufbau. Coba bayangin seorang pemborong bangunan. Mereka nggak mungkin kan bangun atap dulu sebelum lantai dasarnya kelar? Nah, elektron juga gitu. Mereka bakal mulai ngisi dari tingkat energi yang paling rendah, pelan-pelan naik ke tingkat energi yang lebih besar. Ibarat ngikutin tetesan air hujan yang turun berurutan ke bawah. Dan buat ngingetnya, ada trik gampang banget nih. S2 kali, PS2 kali, DPS2 kali, FDPS 2 kali. Singkatan brilian ini bakal bikin kalian otomatis hafal urutan 1S, 2S, 2P, 3S, dan seterusnya. Oke, setelah elektronnya tahu harus ngisi lantai mana berkat si Aufbau tadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara mereka milih kamar? Di sini kita harus kebandingin konsep antara ngisi kamar satu persatu secara berurutan versus langsung maksa mereka berpasangan di satu kamar yang sama. Ini penting banget loh, soalnya elektron itu kan muatannya sama. Jadi secara alami mereka tuh cenderung saling tolak-menolak. Nah, dilema ini dijawab dengan sangat elegan oleh aturan Hund. Kalian bisa lihat cara yang salah di mana elektronnya langsung dipaksa berpasangan, padahal masih ada satu kotak yang dibiarin kosong. Itu nggak boleh. Cara yang benar adalah membiarkan mereka menyebar dulu. Saya suka banget nyebut ini sebagai aturan kursi bus. Coba deh bayangin, kalau kalian naik bus yang masih sepi, kalian pasti bakal milih duduk sendirian dulu kan di kursi yang kosong? Nggak mungkin langsung duduk mepet di sebelah orang asing. Elektron juga sama persis. Mereka nyebar dulu buat ngisi tiap orbital dengan arah putaran yang sama. Nanti kalau kursinya udah penuh semua, baru deh mereka terpaksa berpasangan. Dan aturan emas kita yang ketiga adalah larangan Pauli. Kalau tadi soal kursi bus, yang ini tuh ibarat aturan teman sekamar yang nyebelin. Larangan Pauli ini tegas banget nyatain kalau di dalam satu atom nggak boleh ada 2 elektron yang punya keempat bilangan kuantum yang sama persis. Artinya, satu kamar orbital itu maksimal cuma bisa diisi 2 elektron. Dan kalaupun mereka terpaksa harus berbagi kamar yang sama, mereka wajib punya arah putaran atau spin yang berlawanan. Jadi kalau satu panahnya menghadap ke atas, teman sekamarnya wajib menghadap ke bawah. Biar gampang dibedain gitu loh. Masuk ke bagian ketiga nih, anomali untuk kestabilan. Tepat pas kita ngerasa udah paham banget sama semua aturannya, alam semesta tiba-tiba ngeluarin triknya. Ini kejadiannya di subkulit D. Subkulit yang satu ini tuh benar-benar mendambakan yang namanya kestabilan. Dan kalian tahu kapan dia ngerasa paling stabil? Pas dia terisi setengah penuh, alias punya 5 elektron, atau pas terisi penuh sekalian dengan 10 elektron. Jadi kalau misal ada konfigurasi yang nanggung, contohnya ujungnya 4s2, 3d4, subkulit D ini bakal ngambil tindakan drastis. Dia bakal minjem 1 elektron dari tetangganya si subkulit S. Alhasil, konfigurasinya berubah jadi 4s1, 3d5. Atom itu rela loh ngelanggar urutan awalnya sendiri, murni cuma demi dapat kedamaian dan kestabilan. Terus gimana prakteknya pas si atom ini berubah jadi ion? Coba perhatiin besi atau Fe. Pas besi netral mau ngebentuk ion Fe3+, dia kan harus ngelepasin 3 elektron tuh.
Bukannya ngelepasin secara acak, dia malah ngelepasin 2 elektron dari 4s dan 1 dari 3D. Nyisain konfigurasi 3D5. Kenapa coba? Ya karena yang kita bahas tadi, kondisi 3D5 itu setengah penuh dan super stabil. Hal yang persis sama juga kejadian di zinc atau Zn, yang mati-matian mempertahankan 3D10 yang udah terisi penuh pas jadi ion. Intinya, mereka tuh benar-benar memprioritaskan alamat yang nawarin kestabilan paling tinggi. Dan yang terakhir, bagian keempat, membaca peta tabel periodik. Oke, sekarang saatnya kita ganti lensa dari mikroskop ke teleskop. Kalian harus tahu, tabel periodik itu nggak disusun ngasal pakai abjad ya. Sama sekali nggak. Potongan terakhir dari konfigurasi elektron itu secara langsung nentuin lokasi eksak mereka di tabel. Lihat deh perbandingannya. Di sisi kiri, unsur-unsur yang berakhir di subkulit S dan P itu ngisi golongan utama. Terus di kanan, setiap unsur yang bagian akhirnya jatuh di subkulit D otomatis terpetakan dengan sangat rapi ke bagian tengah tabel periodik sebagai golongan transisi. Konfigurasi akhir ini beneran bertindak layaknya kode pos buat mereka. Terus gimana dengan 2 baris unsur yang kelihatan kayak terasingkan di bagian paling bawah tabel periodik itu? Tenang, lantanida dan aktinida ini bukan anak tiri kok. Mereka juga tunduk sama aturan ini. Mereka punya alamat khusus di blok F. Lantanida ngisi ruang 4F dan aktinida di 5F. Dan tebak, yap, mereka berdua juga punya anomali peminjaman elektron dari subkulit D demi ngejar kestabilan. Semuanya benar-benar saling terhubung. Jadi, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah jalan-jalan nyusuri semua konfigurasi ini, apakah kalian masih ngeliat tabel periodik cuma sekedar poster ngebosenin yang isinya daftar unsur buat dihafal? Atau, kayak saya, kalian sekarang lihatnya sebagai sebuah karya jenius, sebuah peta yang dirancang dengan sangat sempurna yang ngegambarin alamat dan aturan dari dunia kuantum mikroskopis. Setiap baris, setiap kolom adalah jalan dan gedung perumahan buat elektron yang selalu patuh sama aturan Aufbau, Hund, dan Pauli. Sungguh cara yang luar biasa banget kan buat memahami alam semesta? Makasih banyak ya udah gabung di bahasan kali ini, dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.